Assalamualaikum. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, pada video ini kita akan berbicara tentang bahagia dengan cukup. Cukup adalah konsep yang sulit. Cukup bagi satu orang belum tentu cukup untuk orang lain. Secara umum, kita setuju bahwa kita cukup makan, air, pakaian, dan rumah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebagai pendengar, kita pun mungkin merasa yang kita miliki saat ini sudah cukup. Lalu, mengapa kita masih ingin membeli dan memiliki lebih banyak barang? Saya akan mengajak teman-teman untuk membedah kata cukup. Menurut kamus, cukup berarti dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan, tidak kurang. Disitulah masalahnya. Meskipun sudah memenuhi kebutuhan, masih ada keinginan. Untuk menikmati rasa cukup, perhatian kita harus tertuju pada kebutuhan. Rumusnya tidak rumit. Kebahagiaan datang dari menginginkan apa yang sudah kita miliki. Saat hasrat keinginan sudah dipuaskan oleh barang-barang yang kita miliki, kita tidak perlu lagi membeli barang lain. Tapi, keinginan ini yang seringkali menjadi masalah. Untuk mengendalikan perasaan ini, kita harus tahu dulu apa pemicunya. Bayangkan kita tinggal di tempat yang jauh dan terpencil. Tidak ada internet, tidak ada televisi, tidak ada majalah dan koran. Kita hidup sederhana, tapi puas dengan apa yang kita miliki. Badan hangat, perut kenyang, dan aman dari alam bebas. Dengan kata lain, kita berkecukupan. Lalu suatu hari, datanglah keluarga yang membangun rumah tepat di samping rumah kita. Rumah mereka lebih besar, dan isinya pun lebih banyak. Tiba-tiba, kita tak lagi merasa cukup, seperti sebelumnya. Selanjutnya, jumlah keluarga yang datang bertambah, dengan bentuk mobil, rumah, dan barang lain yang beragam. Yah, kita pun tersadar bahwa banyak barang yang tidak kita miliki. Ada satelit yang memungkinkan tayangan TV, serta sambungan internet, memperlihatkan gaya hidup orang kaya, dan para selebritas. Barang yang kita miliki masih sama seperti sebelumnya. Tetapi, jika dulu kita merasa berkecukupan, kenapa sekarang justru serba kekurangan? Apa yang terjadi? Kita menjadi korban dari suatu kondisi yang sangat lazim terjadi, yaitu rasa tidak mau kalah dari tetangga. Dalam situasi ini, kita tak lagi mengukur rasa cukup secara objektif. Misalnya, apakah rumah kita cukup untuk menampung semua anggota keluarga? Melainkan lebih subjektif. Apakah rumahku sudah seindah, sebesar, atau sebaru tetangga di kanan dan kiri? Hal ini diperparah karena standar yang subjektif ini biasanya semakin tinggi, bahkan tanpa batas. Begitu juga mencapai level tetangga di kiri. Kita harus berani mengakui bahwa di atas langit selalu ada langit. Selalu ada seseorang yang memiliki barang lebih indah, lebih besar, dan lebih mahal. Jadi kecuali kita sungguh-sungguh yakin akan menjadi orang terkaya di dunia. Sia-sia saja usaha kita untuk mengukur kekayaan dengan membandingkan diri dengan orang lain. Orang yang memang sudah kaya pun tidak luput dari fenomena ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok orang kaya juga berlomba untuk memiliki barang-barang branded terbesar dan termewah. Pertanyaannya sekarang, jika rasa puas terhadap barang tidak bisa dicapai oleh orang-orang terkaya sekalipun,
Lalu untuk apa kita memburunya? Faktanya adalah, begitu semua kebutuhan dasar terpenuhi, kebahagiaan kita tidak lagi ditentukan oleh jumlah barang yang kita miliki. Setelah beranjak dari titik ini, kepuasan yang kita dapatkan dari mengonsumsi barang-barang di luar kebutuhan pokok akan merosot dengan cepat. Teman-teman pernah dengarkah dengan istilah titik jenuh? Iya, kesitulah kita menuju. Bahkan hingga ke angka negatif. Mungkin itulah alasan kita kenapa mendengarkan video ini. Dan karena itu pula, lebih banyak barang seringkali justru gagal memuaskan hasrat kita. Dalam beberapa kasus, barang berlebih justru menurunkan kadar kesenangan kita. Kepemilikan barang-barang konsumsi adalah permainan dengan satu pemenang. Hanya satu perusahaan yang memproduksi dan menjual barang itu yang akan menjadi pemenangnya, karena kita sudah tergiur untuk membelinya. Kita sendiri sebenarnya akan lebih bahagia, lebih santai, dan lebih puas jika benar-benar bisa melepaskan diri dari usaha mengejar segala sesuatu yang berlebih. Menumbuhkan sikap rasa syukur sangat berguna dalam cara hidup minimalis. Jika bisa melihat bahwa hidup kita tidak kekurangan dan bisa menghargai yang sudah kita punya, kita tidak akan menginginkan apa-apa lagi. Kita berfokus pada yang sudah ada, bukan pada apa yang tidak kita punya. Jika ingin membandingkan diri, bandingkan dengan masyarakat-masyarakat lain di dunia. Bukan hanya dengan orang-orang di kanan, kiri, depan, belakang. Kita harus melihat ke bawah dan ke atas. Mungkin kita merasa jika dibandingkan dengan warga kaya di negeri sendiri, tapi jika dibandingkan dengan banyak orang lain di tempat-tempat lain, sesungguhnya mungkin kitalah yang hidupnya berlimpah. Dulu, saya merasa tidak puas karena hanya ada satu kamar mandi di rumah. Saya ingin menggunakannya, ternyata ada orang lain yang sedang menggunakannya juga. Atau jika ada tamu menginap, kami harus menggunakan kamar mandi yang sama. Suatu hari, saya menemukan sebuah majalah yang menampilkan foto-foto keluarga biasa dari seluruh dunia. Mereka difoto di depan rumah bersama semua harta benda mereka. Jika ada di antara kita yang merasa berkekurangan, silahkan simak. Cari foto-foto beberapa kondisi keluarga yang berada di bawah garis kekurangan gitu ya. Isinya benar-benar membuka pikiran bahwa ada orang yang memiliki sangat sedikit barang. Saya jadi tahu bahwa kamar mandi di dalam rumah pun merupakan kemewahan di beberapa bagian dunia, di beberapa keluarga yang sangat kekurangan. Dari situlah saya mendapatkan sudut pandang baru mengenai kekayaan. Saya juga berpikir, dengan 2 kamar mandi, nanti akan lebih banyak menyita waktu saya untuk membersihkan 2 kamar mandi tersebut. Saya bersyukur, meski hanya 1, saya masih memiliki kamar mandi. Sekarang kita sudah tahu posisi kita sebenarnya di dunia, dan bukan hanya membandingkan diri dengan selebritas atau tetangga kita. Diskusi mengenai cukup ini akan diakhiri dengan sesi kegiatan. Kegiatan apa tuh? Kita hanya perlu secarik kertas. Silahkan diambil secarik kertas dan juga sebatang pensil atau ballpoint. Komputer juga boleh deh. Oke, sudah siap? Baik, saya minta teman-teman berkeliling rumah dan membuat daftar semua barang yang teman-teman miliki. Mungkin beberapa dari teman-teman merasa tidak percaya dengan hal ini.
Tapi saya serius. Silahkan buat daftarnya. Setiap buku, piring, garpu, gamis, sepatu, spray, pena, aksesoris, dan lain-lain. Catat semuanya. Jika ini terlalu sulit, cobalah dengan satu ruangan dulu. Masih susah? Perkecil lagi deh. Dan mulai dengan satu laci. Masih susah juga? Nah, apakah kita masih merasa berkekurangan? Setelah di list, teramat sangat banyak bukan barang yang sudah kita miliki. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur dan tidak selalu haus akan harta benda. Baiklah teman-teman, kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.